Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, bersama komunitas, dan para sahabat kenalan Anda sekalian. Hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, Saudara Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Lukas bab 5, ayat 27 sampai 32. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu Yesus menjawab kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sering mengadakan pesta. Apakah itu pesta perkawinan? Apakah itu pesta syukur ulang tahun? Macam-macam alasan syukur atas keberhasilan, kelulusan, dan sebagainya. Macam-macam pesta, macam-macam intensi bisa kita adakan, bisa kita rayakan. Tidak jarang saudari-saudara, pesta-pesta itu menandai suatu awal atau akhir suatu fase kehidupan, misalnya seperti perkawinan, seperti mulai hidup berumah tangga, pesta kelulusan, mengakhiri suatu perjuangan yang panjang dalam studi dan sebagainya. Di dalam masyarakat Sumba, saudari-saudara, kadang saya terbawa oleh pikiran negatif seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ada satu peristiwa yang seringkali saya lihat di Pulau Sumba. Ketika seorang napi sudah menyelesaikan masa hukumannya di penjara, biasanya dia dijemput oleh keluarga dengan arak-arakan, dengan konvoi kendaraan, dengan sorak-sorai dan sebagainya. Dalam hati saya muncul pikiran negatif. Apakah mereka tidak malu? Orang baru keluar dari penjara kok dijemput dengan meriah, diselempangi kain dan sebagainya, seakan-akan baru menjemput seorang atlet yang memenangkan medali emas Olimpiade. Padahal dia seorang mantan napi. Ada sekian lama waktu saya mempunyai pikiran dan pertanyaan yang bernuansa negative thinking. Napi kok disambut dengan meriah, mestinya malu gitu. Itu pikiran saya. Dalam beberapa kesempatan saya mencoba melontarkan pikiran itu kepada beberapa orang teristimewa, orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tentang pikiran saya tentang napi yang dijemput dengan meriah.
Apa yang mereka sampaikan itu membuat saya memiliki satu gambaran yang baru tentang mengapa seorang nabi dijemput dengan meriah, dengan arak-arakan setelah dia menyelesaikan masa hukumannya. Rupanya dalam adat dan budaya orang Sumba, keluar dari suatu tempat yang katakanlah itu sebagai tempat dia menjalani hukuman, itu adalah tempat dia menjalani semacam pelatihan untuk suatu hidup baru yang lebih sesuai dengan hidup bermasyarakat yang normal. Maka penjemputan secara meriah merupakan suatu ungkapan syukur. Saudara kita, keluarga kita ini, dia hadir kembali di tengah kita, di tengah keluarga sebagai orang baru, yang baru lahir kembali, katakanlah demikian. Yang akan menjalani hidup secara baru tidak seperti sebelumnya ketika dia pada akhirnya masuk penjara. Rupanya sangat positif alasan dibalik itu semua. Tetapi saya pada awalnya justru berpikir negatif. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena menyaksikan Yesus dan murid-muridnya makan bersama dengan orang berdosa seperti Lewi dan para pemungut cukai yang lain, Yesus menegaskan satu sikapnya terhadap peristiwa ini yang menggambarkan sikap Allah sendiri. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Yang diawali tentu saja dengan kalimat bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudari-saudara, kita dengar dalam perikop hari ini bahwa Lewi, si pemungut cukai, dalam kacamata orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang berdosa karena dia menjadi antek-antek penjajah. Dia juga bersama dengan para pemungut cukai lain seringkali memanipulasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak, sehingga mereka makin dibenci oleh masyarakat pada umumnya. Tapi lihatlah, ketika Yesus mampir dan makan di rumahnya, Lewi memutuskan untuk mengikuti Yesus memulai suatu hidup yang baru. Maka dia mengadakan pesta sebagai tanda pertobatannya. Ia telah memutuskan untuk bertobat, meninggalkan kehidupan penuh dosa, dan lalu mengikuti Yesus dengan total. Saudari-saudara, menyadari kesalahan hidup dan memutuskan untuk memperbaikinya, itu adalah suatu keputusan yang berani, sekaligus keputusan yang menggembirakan. Suatu keputusan yang memang pantas untuk dirayakan. Yesus tanpa ragu, saudari-saudara, ikut bergabung dengan pesta Lewi pendosa itu. Sikap Yesus ini bertolak belakang. Sikap Yesus ini menjadi antitesa dari sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang Farisi ahli Taurat menghindari untuk makan bersama. Jangankan makan bersama, untuk mampir ke rumah Lewi dan para pemungut cukai karena takut najis. Mereka merasa diri bersih, mereka merasa diri lebih suci, dan karena itu tidak mau dinajiskan dengan orang-orang berdosa. Dan Yesus membuka mata mereka dengan mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa supaya bertobat. Saudari-saudara, kata-kata Yesus ini mengingatkan saya akan kata-kata Paus Fransiskus
ketika mengatakan bahwa gereja itu adalah rumah sakit bagi orang berdosa, bukan museum orang kudus. Gereja adalah tempat di mana orang yang merasa berdosa mendapatkan pemulihan, bukan tempat penghakiman. Maka saudari-saudara, kita perlu jujur dan tulus untuk mengatakan bahwa seringkali kita punya pikiran-pikiran buruk terhadap orang-orang yang kita anggap berdosa, tapi datang ke gereja. Kita merasa diri lebih baik, entah kita sadari atau tidak kita sadari. Kita merasa diri lebih suci, dan karena kadang-kadang kita merasa berhak untuk membicarakan mereka di belakang-belakang atau di samping-samping. Kata-kata Yesus hari ini juga kata-kata mutiara iman dari Paus Fransiskus bahwa gereja adalah rumah sakit bagi orang berdosa, bukan museum orang kudus, kiranya meneguhkan kita, mengajak kita semua para pengikutnya untuk bersikap seperti Yesus. Yesus tidak menyukai dosa, tetapi dia mencintai para pendosa. Demikianlah kita, saudari-saudara, kita tidak menghendaki orang lain bersalah. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk menghakimi dan menetapkan cap-cap atau stigma-stigma negatif dalam diri saudari-saudara yang barangkali memang sedang kilaf, salah jalan, dan sebagainya. Dan yang namanya kilaf, salah jalan, jatuh, itu bisa terjadi pada siapa saja, pada saya, pada Anda sekalian. Maka mari saudara-saudari, kita ikut dalam gerakan Yesus. Gerakan untuk memberi tempat, memberi hati dan perhatian bagi orang-orang yang kadang-kadang kita anggap berdosa, yang kadang-kadang kita anggap tidak layak untuk disentuh, dijamah, tidak layak untuk disapa. Yesus mengajarkan kita semestinya kita ikut bergembira ketika ada orang berdosa yang bertobat, seperti kegembiraan Yesus ketika dia menghadiri pesta pertobatan dari Lewi, si pemungut cukai. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, menginspirasi kami untuk membangun sikap tobat yang benar. Seringkali kami seperti orang Farisi dan ahli Taurat, merasa bersih, merasa suci, merasa benar, merasa lebih baik dari orang lain. Sadarkan kami Tuhan, agar kami melihat diri kami sebagai pribadi yang juga penuh dengan segala kerapuhan. Mampukan kami agar memberi tempat, memberi hati kepada saudari-saudara yang bertobat, sebagaimana Engkau sendiri memberi hati, memberi tempat, menjamah, menyapa, dan bahkan ikut merayakan pertobatan. Semoga kami juga bergembira karena di antara kami ada yang bertobat, atau karena kami sendiri memutuskan untuk bertobat seperti Lewi dalam firman-Mu hari ini. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.